Saya percaya kita semua pasti diberkati. Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Oktober ya. Sebentar lagi November lalu Desember ya. Nanti di bulan di akhir bulan ini I think ada basar anak-anak kita, gabungan sekolah minggu dan katalis, kita wajib borong habis ya. Nggak boleh pulang kalau dagangan anak-anak kita belum selesai. Sebab nanti semuanya akan didonasikan. Yang didonasikan itu bukan profitnya, tetapi total sales semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus kompak, kita harus borong habis semua dagangan anak-anak kita ya. Oke, baik, di bulan yang baru ini kita masuk pada tema yang baru. Kita mau bicara tentang hati. Jadi selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang hati. Dan hari ini sebagai pembuka, saya akan bicara tentang hati-hati dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hati. Saya minta di waktu yang singkat ini, di 40 menit ini, kita fokus ya, untuk tidak terdistract, untuk tidak terganggu. Saya khawatir kalau kita mengerjakan hal yang lainnya, maka akan ketinggalan. Sebab ini bahannya banyak dan padat, saudara. Ya. Oke, kita akan mulai. Hati itu lebih dari sekedar perasaan. Banyak orang menyamakan hati dengan perasaan, tapi sejatinya hati itu bukan sekedar perasaan. Ya. Hati itu diberikan Tuhan kepada manusia, ini khas. Sebab hewan dan tumbuhan tidak memiliki hal yang satu ini, yang namanya hati. Hewan itu hanya punya sampai sebatas perasaan. Hewan tahu bahagia, hewan tahu senang. Tetapi kalau hati itu lebih dari sekedar perasaan, lebih daripada hal kebahagiaan atau kesenangan. Tetapi hati itu juga tempat di mana keinginan, cita-cita, dan harapan itu bisa bertumbuh. Saya ulang lagi, hati itu tempat di mana keinginan, cita-cita, harapan itu bahkan bisa bertumbuh. Hewan bisa punya keinginan, hewan bisa merasakan senang, tetapi tidak bisa bertumbuh rasa itu. Makanya yang dia punya itu hanya perasaan. Tapi kalau manusia, Tuhan perlengkapi dengan apa yang namanya hati. Hati lebih dari sekedar perasaan. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, hati itu terbanyak digunakan kata lev. Ya, digunakan kata lev. Bacanya, tulisannya lev, tapi bacanya lev. Dalam bahasa Yunani itu kardia. Dalam bahasa Inggris itu heart. Nah, baik lev, kardia maupun heart, sebenarnya kalau diterjemahkan itu menunjuk pada satu organ fisik manusia yang namanya apa? Jantung. Cuman bahasa Indonesia yang menggunakan ini sebagai organ yang lain. Kalau kita bilang hati itu apa? Liver, ya kan? Nah, tapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris semua menunjuk pada jantung. Nah, kalau saudara bicara jantung, saudara akan teringat dengan apa? Jantung itu kan pusat kehidupan. Secara fisik, jantung itu sering digambarkan sebagai pusat kehidupan. Makanya ada kata-kata gini kan, selama jantung masih berdetak, ya kan? Artinya apa? Jantung masih berdetak berarti masih ada kehidupan, masih bernafas. Sampai itu dibikin lagu kan, apa? Gimana? Selama, ya kan? Jantungku masih berdetak. Udah, ini bukan konser lagu Dewa. Enggak, tapi ini kan gambarkan seperti itu. Nah, secara figuratif hati itu juga bicara sebagai pusat inti kehidupan, pusat kualitas kehidupan. Dalam bahasa Inggris ini lebih gampang diterjemahkannya. Kalau jantung itu pusat living, maka hati adalah pusat life. Nah, living dengan life itu beda. Nah, membedakannya itu kalau di Indonesia kan gimana ya? Ya pokoknya saudara sama saya tahu sama tahu lah ya. Jantung itu pusat kehidupan secara fisik, tapi kalau kita bicara hati, itu juga pusat atau inti dari sebuah kehidupan. Nah, kata lev ini juga sering dipahami sebagai mata hati, atau sebagai pusat dan pangkal perasaan, perilaku, dan pangkal perasaan, pikiran, dan kelakuan manusia, itu lev. Coba 1 Samuel 24 ayat yang ke-6, tinggal diikutin aja ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Nah, kata lev di sini
dapat dipahami juga sebagai hati nurani atau suara hati. Nah, saudara, kita nggak perlu bingung-bingung dengan banyak istilah. Memang dalam bahasa Indonesia ini jadi banyak istilahnya, entah suara hati, entah hati nurani. Terus saudara mulai tanya, pastor apa bedanya suara hati sama hati nurani dan lain sebagainya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata lev itu, ya itu kata yang paling banyak digunakan. Dalam transliterasi memang bisa berpindah-pindah. Tapi sekarang kita fokus pada kata lev ini, ya. Tetapi intinya kata lev itu adalah seputar hati. Nah, kita akan masuk Amsal 4 ayat 1-4. Ini penting. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Saudara perhatikan kata yang di bold ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Salomo sedang bercerita di ayat ini, ya, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, lemah sebagai anak tunggal, waktu Salomo masih kecil, dia kan anak tunggal dari Betsheba, dia tinggal sama Daud. Salomo cerita gini, aku dikasih tahu, aku diajarin satu ilmu oleh ayahku. Satu ilmu. Ilmu ini, ilmu yang sangat luar biasa, terlepas dari kejatuhan Salomo, tapi Salomo sedang katakan gini, ada satu ilmu yang paling berharga yang diajarkan oleh ayahku kepadaku. Ilmu itu bukan ilmu politik, ilmu itu bukan ilmu perang. Ilmu itu namanya ilmu hati. Ilmu hati ini isinya adalah hiduplah menurut petunjuk-petunjuk. Jelas konteks di sini adalah menurut Taurat Tuhan. Atau dalam konteks kita menurut firman Tuhan. Itu yang Daud ajarkan sejak Salomo masih kecil. Daud itu orang yang selalu melekat dengan Taurat Tuhan. Makanya dia sampai dikatakan sebagai a man after own God's heart. Dan itu dia tularkan ke anaknya. Bapak Ibu, sebagai orang tua, saya harus mengencourage, pastikan engkau menurunkan ilmu yang satu ini kepada anakmu. Jangan sampai engkau turunkan ilmu dagang, ilmu ini, ilmu itu, tapi kita lupa menurunkan ilmu yang paling penting ini, yang bernama ilmu hati. Rupanya pelajaran paling pertama yang Daud turunkan ke Salomo, itu bukan ilmu perang, bukan ilmu politik, ilmu menyimpan kekayaan, bukan itu. Tapi ilmu hati, itu yang paling penting, yang Daud turunkan kepada Salomo. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara harus menurunkan ilmu yang satu ini kepada anak-anak kita. Baru ayat 20 kita lihat sekarang. Ini kan terusannya, nanti di rumah baca yang lengkap. Ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, katanya. Simpan. So, hati itu juga berfungsi sebagai storage. Nanti kita lihat. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan seluruh tubuh mereka. Ini konteksnya apa? Taurat Tuhan. Konteksnya ilmu hati tadi. Baru muncul ayat ke-23 yang sangat terkenal. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Pertanyaannya, apa yang perlu dijaga? Apa yang perlu dijaga? Jelas, yang perlu dijaga adalah hati yang terdapat ilmu hati tadi. Rupanya Taurat Tuhan, petunjuk Tuhan, itu sumber kehidupan dan sumber kesembuhan. Terbanyak kita tahu hati yang gembira adalah obat. Kita cuma tahu kesembuhan itu dari hati yang gembira. Ternyata bukan cuma hati yang gembira, tapi petunjuk Tuhan itu juga menyembuhkan akan kehidupanmu. Petunjuk Tuhan itu memberikan kehidupan dan memberikan kesembuhan.
Ya, kenapa? Sebab manusia memang diciptakan oleh firman Tuhan. Makanya hati itu tempatnya harusnya dia wadah untuk menampung firman Tuhan. Hati yang perlu dijaga adalah hati yang terdapat firman Tuhan. Kalau tidak ada petunjuk Tuhan di sana, kalau tidak ada Taurat Tuhan di sana, mohon maaf, Anda nggak perlu jaga hatimu. Apa yang mau dijaga kalau tidak ada firman di situ? Hatimu perlu dijaga sebab ada firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber kesembuhan. Ada di situ. Makanya hati kita perlu dijaga. Tadi saya katakan bahwa hati kita ibarat wadah. Wadahnya kotor, maka outputnya juga akan kotor. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Tadi saya sudah menjelaskan apa yang perlu dijaga. Jelas, hati yang terdapat apa? Ilmu hati. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa perlu dijaga? Kenapa perlu dijaga? Yang pertama, perlu dijaga sebab hati bisa tercemar. Sama-sama bilang hati bisa tercemar. Sebenarnya Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa membedakan mana benar dan mana salah. Tapi kalau kita terbiasa dengan sengaja melakukan satu kesalahan secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebal. Seorang anak kecil yang gak pernah nyontek, pertama kali dia nyontek itu masih ada rasa deg-degannya. Lama-lama gak ada deg-degannya sama sekali. Orang yang pertama kali selingkuh pasti berdebar-debar kencang. Suara hatinya belum mati. Tapi kalau dia membiasakan lama-lama rasa itu, rasa debar-debar itu, alarm itu seperti shutdown, alarm itu seperti mati. Alarm yang bisa membedakan mana yang benar dan salah akan padam. Coba kita lihat Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Menurut saudara, ayat ini bicara tentang apa? Apakah ayat ini bicara tentang mata jasmani? Menurut saya bukan. Ayat ini jelas sebenarnya bicara tentang hati. Tidak ada yang salah dengan mata jasmani yang tidak bisa melihat. Ayat ini sedang bicara tentang hati. Kalau mata secara fisik diibaratkan seperti sebuah jendela, maka hati kita yang adalah wadah tadi itu juga diibaratkan seperti jendela. Kalau hati kita kotor, itu ibarat jendela yang penuh dengan lumpur. Kalau jendela penuh dengan lumpur, mau ada sinar matahari datang, tetap rumah itu akan gelap. Tetap. Kenapa? Karena jendelanya kotor. Unless kita membersihkan dulu jendela itu, lumpurnya kita singkirkan, baru sinar matahari bisa menembus, masuk menerangi rumah kita. Selama penuh dengan lumpur, mau sinar matahari gimana pun, rumah kita tetap gelap. Makanya saya katakan, kenapa kita perlu jaga? Sebab hati bisa tercemar. Hati kita itu bisa penuh dengan lumpur dosa. Hati kita itu bisa penuh dengan lumpur. Dan kalau itu sudah penuh dengan lumpur, saudara dengar khotbah pun percuma. Serius saya. Saudara baca Alkitab pun percuma. Maka hati perlu dijaga supaya jangan tercemar. Sebab memang bisa tercemar. Yang kedua, bukan hanya bisa tercemar. Kenapa perlu kita jaga? Sebab dengar baik ini, iblis berusaha merusak hati kita. Kenapa hati perlu dijaga? Yang pertama, karena hati bisa tercemar. Yang kedua, iblis berusaha merusak hati kita. Bukankah di perumpamaan penabur, hati kita diibaratkan dengan tanah? Kita lihat bagaimana cara iblis merusak. Lukas 8 ayat 5. Ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, kata pinggir jalan itu saudara jangan bayangin trotoar. Tapi bayangkan saudara punya hamparan farm, hamparan tanah untuk diolah. Petani kan harus lewat, maka dia akan melewati satu jalan yang sama setiap hari. Kalau dia tiap hari jalannya beda-beda, itu tanah rusak semua, ya kan? Nah, sebenarnya pinggir jalan di sini lebih tepatnya dikatakan sebagai footpath. Tempat untuk petani jalan, footpath. Ya. Dia akan jalan di tanah yang sama. Nah, footpath itu karena tiap hari dilewati, pasti footpath ini keras. Pasti jadi keras. Paham ya? Pasti jadi keras. Nah, sekarang, orang menabur kan bukan satu-satu. Benih ditabur. Ada nggak yang jatuh ke footpath? Pasti ada. Yang jatuh ke footpath tidak mungkin bisa bertumbuh. Maka cara iblis merusak yang pertama hati kita adalah dengan membuat hati kita jadi keras. Inilah yang dikatakan Alkitab sebagai jatuh di pinggir jalan. Hati kita keras. Orang keras hati biasanya ada dua penyebab umumnya. Yang pertama adalah kesombongan. Orang sombong itu nggak bisa bertobat, saudara. Percaya saya. Pertobatan itu butuh kerendahan hati. Pertobatan itu butuh kerendahan hati. Orang sombong nggak bisa bertobat. Orang yang nggak pernah bertobat, pasti hatinya jadi keras. Kalau didiemin terus, lama-lama NPD dia pasti. Sebab dia akan punya rule dalam hidupnya, saya selalu benar. Rule nomor 2, jika saya salah, kembali ke aturan nomor 1. Hati-hati. Kalau kita selalu merasa diri kita benar, itu tanda bahaya. Setiap kita perlu menempatkan otoritas yang Tuhan berikan, yang berhak untuk menyatakan kesalahan sama kita. Siapapun dia, mau gembala sidang, mau ketua sinode, tetap harus punya otoritas yang bisa menyatakan kesalahan. Kalau enggak, itu sasaran empuk iblis untuk merusak hati kita, bikin kita jadi sombong kemudian keras. Yang kedua, cara iblis merusak hati kita dengan kekerasan adalah dengan kepahitan. Belum, masih slide yang pertama. Dengan cara kepahitan. Orang yang pahit itu juga hatinya jadi keras. Ya. Orang yang pahit itu selalu akan mengeluarkan kata-kata yang pahit. Hidupnya penuh dengan hal yang pahit, maka yang keluar juga pahit. Yang keluar adalah mata air yang pahit. Dan kata kitab Ibrani bilang itu mencemarkan. Makanya saudara kalau deket-deket ngobrol sama orang yang kepahitan itu paling gampang. Yuk denger aja, pasti yang keluar dari mulutnya negatif semua, negatif semua. Semua yang keluar dari mulutnya itu yang jelek-jelek. Nah itu udah gampang, itu tuh gampang deteksinya. Seperti yang tadi saya bilang, hati itu wadah. Kalau pahit, yang keluar juga mata air yang pahit. Dan pikirannya negatif terus. Kalau diajak pelayanan, udahlah semua orang brengsek. Langsung, judgmentalnya begitu pasti. Hati-hati, kalau kita merasa ya semuanya buruk, semuanya jelek, jangan-jangan itu strategi iblis untuk bikin hati kita keras lewat kepahitan. Jadi untuk iblis merusak hati kita dengan kesombongan, dia punya untuk bikin hati kita jadi keras, dia punya dua strategi apa? Kesombongan dan kepahitan. Yang kedua, cara iblis merusak, kita lihat. Ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Struktur tanah di Israel, ya, itu kebanyakan tuh begini. Ini tanahnya tuh tidak dalam. Kemudian akan bertemu dengan batu. Nah, tanah yang diomongin di sini adalah
suatu kondisi di mana satu tumbuhan itu tidak bisa berakar dalam. Karena mentok dengan batu. Saudara tahu pohon bambu Cina ya, yang tingginya bisa bermeter-meter? Kalau kita tanam pohon bambu Cina, itu 1-2 tahun pertama Anda belum lihat hasil. Paling 30-50 cm. Sehingga orang yang menanam, apaan nih udah lama begini, masih pendek begini. Jangan-jangan gue salah nanam nih, kok lihat di gambar-gambar bisa bermeter-meter, kenapa saya tanam cuman puluhan senti? Enggak, dia tuh bukan nggak bertumbuh, dia lagi berakar ke dalam. Ketika dia sudah membangun fondasi berakar ke dalam, baru dia akan bertumbuh ke atas bermeter-meter. Dan ketika dia udah tumbuh ke atas itu, mau kena angin, kena badai, kena topan, dia tetap akan bisa bertahan, sebab akarnya kuat. Cara iblis merusak hati kita yang kedua adalah dengan ini, kedangkalan. Ini adalah tipikal orang yang senang dengar firman Tuhan, tapi tidak mengizinkan firman Tuhan mempenetrasi hidupnya. Dia senang dengar khotbah, dia hafal khotbah banyak pendeta, tapi dia nggak pernah izinkan firman Tuhan mempenetrasi akan kehidupannya. Atau jenis orang yang ini kan kedangkalan. Selalu saya nih suka mengutip John Piper. Saya rasa ucapannya saya udah kutip beberapa kali, tapi mungkin saudara belum pernah dengar. Ada satu lingkaran setan yang umum terjadi di gereja. Lingkaran setan itu tuh begini. Pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal. Nah, ini lingkaran setan yang never ending. Jemaat yang dangkal cuman mau dengar khotbah yang dangkal. Dan pendeta yang dangkal juga akan menghasilkan jemaat yang dangkal. Tapi saya harus katakan, saya pastikan kalau gizi di sini cukup. Ini persiapan firman ini susah, saudara ya. Ini saya sudah berusaha bikin simple supaya ngunyahnya gampang, tapi percayalah proses memasaknya tuh ribet. Ya. Ngunyahnya enak, tapi proses memasaknya ribet. Karena itu hal yang saya paling waspadai, bahwa saya tidak mau sampai ada kedangkalan di tengah-tengah kita. Ya. Dan saya yakin saudara akan mulai lebih terbiasa untuk belajar. Cara iblis merusak orang percaya yang kedua adalah dengan kedangkalan. Kita teruskan. Ayat yang ke-7. Cara iblis merusak. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama, menghimpitnya sampai mati. Ini masalahnya bukan pada kedangkalan, masalahnya bukan pada kekerasan. Iblis itu banyak strategi ya. Nah, strategi merusak hati kita adalah dengan menaburkan semak duri. Atau dalam bahasa Inggris suka dibilang sebagai weeds. Kalau saudara punya pekarangan di belakang rumah, ya, kalau kita nggak pernah urus pekarangan itu, suka atau nggak suka, sekalipun saudara tidak pernah dengan sengaja menumbuhkan weeds atau tanaman duri, itu pasti akan muncul. Tanaman duri itu, kalau saudara pegang dengan tangan telanjang, tangan kita pasti terluka, pasti akan berdarah langsung. Dulu waktu saya di Australia, itu paling kesel kalau udah ketemu weeds ya. Itu bersihinnya susah ya, harus pakai sarung tangannya itu tebel lalu dicabut. Sebab apa? Kalau weeds itu nggak pernah dicabut, weeds itu akan tumbuh bersama-sama dengan tanaman yang mau kita tanam. Dan weeds itu pasti akan menghimpit, kemudian mencekik tanaman yang seharusnya ada di kebun kita. Itu adalah strategi iblis. Ya, dengan weeds. Nah, weeds itu dalam hal ini bisa berupa apa? Semak duri itu. Bisa berupa kekhawatiran, dengan khawatir terus hidupnya. Yang kedua dengan kekayaan, tujuan hidupnya cuma sibuk mendapat lebih. Make a living not alive. Standard of living naik, tapi kualitasnya tidak pernah naik. Make a living not alive. Yang ketiga, kenikmatan hidup.
Hidupnya hanya sibuk cari kesenangan, dari kesenangan satu kepada kesenangan yang lain. Ya. Nanti ujung-ujungnya cuma suka flexing doang. Hati-hati kalau hidup kita ini udah tujuannya cari kesenangan dari satu kepada kesenangan yang lain. Bukannya nggak boleh punya hobi, bukannya nggak boleh punya kesenangan. Tapi kalau cuman itu yang kita cari dari satu kesenangan kepada kesenangan yang lain, jangan-jangan iblis sedang merusak hati kita dengan menumbuhkan semak duri di dalamnya tanpa kita sadari. Hati ini yang kalau tidak dijaga, yang harusnya terdapat ilmu hati tadi, kalau nggak dijaga bisa dicemarkan dan bisa dirusak. Next, ada satu pekerjaan yang perlu kita kerjakan seumur hidup kita, yaitu meluruskan hati atau meluruskan batin. Ini pekerjaan yang kita nggak pernah boleh stop, saudara. Tadi saya katakan hati itu wadah tempat tersimpannya cita-cita, mimpi, niat, keinginan. Sebab itu memang pusat kehidupan manusia. Nah ini kalau enggak diluruskan, saudara, ya. Proses meluruskan batin itu kan adalah proses menyelaraskan hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus. Hati manusia itu licik. Kita bisa punya keinginan, tapi kalau nggak pernah di-align, kalau nggak pernah diluruskan, ini akan berbeda jauh. Firman Tuhan kemana, keinginan Tuhan kemana, hati kita kemana. Makanya setelah dijaga itu perlu diluruskan. Daud itu orang yang meluruskan hatinya. Tadi lagu yang kita nyanyiin apa? Ujilah aku Tuhan. Itu kan meluruskan batin. Cobalah aku Tuhan, selidiki. Nah, Daud sedang meluruskan batinnya. Di Mazmur yang lain, Daud bilang, adakah jalan hidupku serong di hadapan Tuhan? Kalau kita nggak pernah meluruskan batin, kita pasti akan kembali lagi melenceng ke gambaran duniawi dan rusak. Hati manusia itu ibarat fondasi, saudara. Sedangkan sikap dan perbuatan kita itu hanya outcome atau hasil dari olahan batin kita. Hati kita tuh kayak fondasi yang harus diluruskan terus. Fondasi itu dasar, seperti gini. Saya nggak bisa main golf, tapi saudara akan tahu gini. Kalau orang pertama kali mau main golf, wah di sini ada Brother Andrew Bong nih, pegolf profesional nih. Pertama kali belajar main golf, itu pasti bukan buru-buru, mana bola sini saya pukul, enggak kan? Apa yang saudara akan diajar? Pertama kali pasti cara pegang stick, ya kan? Setelah cara pegang stick apa? Ayunan badan, ayunan pukulan, swingnya. Sudah dikasih bola? Belum, bola tuh belakangan. Ya enggak? Swingnya dulu betul, gerakannya dulu benar. Kalau udah benar, nanti baru dikasih bola tuh gampang. Saudara pertama kali belajar main bulu tangkis sama. Nggak akan dikasih shuttlecock langsung. Itu anak-anak kecil kalau masuk PB, apa yang dilakukan? Diajarin pegang raket, lalu disuruh gerakan shadow. Shadow itu suruh gerak, tapi nggak pakai bola. Gerakan dulu, bener. Lalu yang dilatih apa? Footwork. Masih belum pakai shuttlecock. Kalau nanti dasarnya sudah benar, fondasinya sudah benar, baru dikasih shuttlecock. Itu urusan gampang, belakangan. Hati juga seperti itu. Ini nih fondasi, hatinya dulu benar. Nanti outcome-nya itu gampang, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meluruskan batin? Yang pertama jelas, kontemplasi, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku. Nah, tapi ada yang kedua. Ya, coba kita lihat tadi Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, lihat. Tuliskanlah itu pada apa? Loh dan hatimu. Rupanya kita perlu ini kasih dan setia. Dengar baik ini, kasih dan setia itu saudara kembar.
Kasih dan setia nggak pernah bisa dipisahkan. Makanya dalam Alkitab, kasih setia Tuhan. Kalau orang bilang aku mengasihi tapi tidak setia, itu bohong, itu omong kosong. Aku mengasihi pasanganku tapi aku tidak setia, sorry, itu omong kosong. Orang yang setia pasti mengasihi, orang yang mengasihi pasti setia. Nah, Alkitab bilang kedua hal ini kalungkan pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Ini adalah cara kita meluruskan batin. Perbuatan kasih dan kesetiaan membuat hati kita semakin lurus. Bahkan orang yang dipenuhi dengan kasih, dengar baik ini, tidak akan mudah menilai keburukan orang lain. Kemarin waktu ke Israel, saya tuh senang ke Israel itu kalau buat saya belajar, saudara. Ya. Walaupun banyak yang buat foto-foto sih. Ya boleh sih foto-foto ya. Kita kemarin masuk ke Museum Israel. Itu jarang tur Indo yang ke situ, saudara. Tapi itu sangat bagus untuk belajar. Itu ada maket kota Yerusalem yang gede. Memang panas. Waktu tour guide lokal kita, Mr. Jerias menjelaskan di maket itu memang panas. Itu yang dengerin paling 7 orang dari 21 peserta. Yang lainnya cari tempat adem, sibuk foto. Ya saya paham lah, memang orang Indonesia senangnya begitu ya. Enggak. Tapi kalau yang saya mau bilang gini, saya tuh seneng itu bukannya buat dapat wangsit kalau ke Israel enggak, tapi selalu ada aja hal yang saya pelajari, khususnya dari sudut sosio budaya. Nah, di antaranya coba kita lihat Lukas 10 ayat 30 dan 31. Ini kan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini saudara udah pasti sering baca ya. Coba lihat. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya. Lihat ini, setengah mati. Ini kata kuncinya. Kebetulan ada seorang imam melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya seberang jalan. Jujur saudara, saya bertahun-tahun baca ayat ini. Kita selalu melihat imam ini buruk banget, ya enggak? Itu bisanya pelayanan, tapi enggak punya belas kasihan. Pokoknya kita cap imam ini brengsek, enggak ada praktek, jelek banget kelakuannya. Betul enggak? Saya sih capnya begitu. Jujur. Tapi sekarang kita lihat dari sosio budaya. Lihat ya, setengah mati. Orang Yahudi itu punya 2 najis. 2 unclean. Yang pertama adalah megang orang kusta. Makanya waktu Yesus mendoakan orang kusta, itu pertaruhan. Kalau nggak sembuh, dia jadi najis. Ya kan? Itu pertaruhan, harus sembuh. Kalau nggak sembuh, yang mendoakan yang jadi najis. Tapi ada najis yang kedua, ini yang lebih berat. Yaitu memegang mayat. Najis yang kedua ini tidak bisa beres hanya dengan kolam pembasuhan. Dia harus ketemu imam besar di hari raya penebusan dosa, lalu imam besar menyembelih lembu merah, lalu dibakar, abunya disemprotkan. Untuk membersihkan dari najis yang kedua ini. Ini najis yang berat, namanya timat mitim. Timat mitim ini lebih berat. Nah sekarang bayangkan, pekerjaan dia apa? Imam. Imam bekerjanya di mana? Bait suci. Di sini setengah mati. Ada peluang, kalau dia tolong, orang ini ada peluang mati di tangan dia, ya kan? Ketika saya lihat ayat ini, dengan sudut sosio budaya yang berbeda, kalau kita mau jujur, kalau kita di posisi imam itu, mungkin kita juga akan melewatinya. Pertaruhannya mahal. Loh, iya kan? Pertaruhan imam ini mahal. Kerjaannya imam. Terus kalau dia najis, dia gimana?
Pertaruhannya mahal. Mungkin kalau kita yang di posisi imam ini, we will do the same thing. Kita akan melakukan hal yang sama. Orang yang punya kasih tidak mudah menilai keburukan orang. Mungkin kalau kita ada di posisi seseorang yang kita anggap buruk, mungkin kita bisa melihat itu tidak seburuk yang kita sangka. Ya nggak? Kita lihat sesuatu nih, aduh ini bobrok banget nih. Tapi kalau kita ada di sepatu dia, belum tentu kita kemudian akan menilai seburuk apa yang kita pikir. Maka orang yang punya kasih itu pasti punya empati. Dia bisa merasakan apa yang orang rasakan. Orang yang tidak pernah meluruskan batin akan seperti yang digambarkan Yeremia. Yeremia 17 ayat 9. Oke. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Orang yang tidak terbiasa meluruskan batin tadi, hatinya akan membatu, sebab hati itu licik. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita itu punya hati yang baru, kata kitab Yehezkiel. Aku memberikan kepadamu hati yang baru, aku berikan roh yang baru. Persoalannya kan gini, kita punya gambaran ideal, tapi yang kita lakukan seringkali tidak sesuai, ya nggak? Dalam hati kita ada gambaran ideal. Aku harusnya begini loh. Tapi outcome yang kita kerjakan seringkali berbeda dengan gambaran itu. Saya mau bilang gini, jangan putus asa. Yang penting, kita harus start dari mana? Kita harus start dari punya gambaran ideal dulu. Itu bicara apa? Hati. Kita start dari hati yang bersih dulu. Saudara main tenis, ngelihat, oh servis profesional tuh begitu. At least saudara punya gambarannya dulu kan? Kalau saudara gambarannya aja tidak punya, how you do that? Gimana belajar melakukannya? At least punya gambarannya dulu. Nah, orang yang gak pernah meluruskan batin, hatinya membatu, itu gambaran aja gak punya. Kalau gambaran sudah punya, baru ayat yang terakhir kita lihat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini kata yang digunakan bukan latreia, tapi eusebia. Godly dalam bahasa Inggris. Latihan kesalehan, bukan latihan kebaktian minggu sampai minggu ketemu, enggak. Tapi latihan kesalehan, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Punya gambarannya dulu, punya teorinya dulu. Pemain tenis tadi, dia sudah tahu gambarannya. Kalau udah tahu gambarannya, baru mulai dikasih bola. Atau pegolf tadi, sudah tahu dulu cara megangnya, swingnya, baru dikasih bola. Ketika pertama kali dikasih bola, apakah akan sempurna langsung? Nggak akan. Tapi dari fondasinya dulu. Tahu dulu gerakannya gimana. Nah, kalau sudah tahu, udah punya gambaran yang benar, baru dikasih bola. Cukup sekali? Enggak. Itu bisa berbox-box bolanya, ratusan bola. Cukup sekali latihan? Enggak. Berulang-ulang, terus berulang-ulang. Sampai terbentuk yang namanya apa? Muscle memory, refleks. Saudara mau olahraga apapun sama. Tahu teorinya, lalu diulang-ulang terus sampai ada muscle memory. Kita juga sama. Hati dulu dibersihkan. Kalau hati sudah dibersihkan, baru latihan kesalehan. Sampai kesalehan itu jadi refleks dalam kehidupan kita.
Jadi tantangan kita adalah benerin dulu yang di dalam, baru luarnya. Kalau gambaran benarnya tidak ada, susah kita untuk jadi benar.